Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran statistika pendidikan. Pada video ini kita akan pelajari tentang analisis korelasi dan bagaimana uji ini digunakan dalam penelitian pendidikan bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Jusnul Khotimah Melati Sukma, Alia Nikmatul Fitri, Wulan Kurniawi Yahya, dan Intan Syifa Hananta. Di sini kami akan menjelaskan mengenai uji korelasi. Simak video kita ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami konsep korelasi, cara menggunakan SPSS untuk analisis korelasi, serta menginterpretasi hasilnya. Korelasi merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat keeratan hubungan antara dua atau lebih variabel yang dinyatakan melalui koefisien korelasi. Koefisien ini menunjukkan seberapa kuat hubungan antar variabel, tetapi tidak menunjukkan adanya hubungan sebab akibat. Dengan kata lain, besar kecilnya nilai koefisien hanya menggambarkan hubungan linear antar variabel tanpa menandakan ketergantungan satu variabel terhadap yang lain. Analisis korelasi merupakan salah satu teknik dalam statistik inferensial yang digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara dua variabel atau lebih. Tujuan utama analisis korelasi adalah mengetahui apakah antara dua variabel terdapat hubungan yang berarti atau signifikan dan bagaimana arah serta kekuatan hubungan tersebut. Analisis korelasi digunakan untuk mengukur kuat atau lemahnya hubungan antara dua variabel yang berskala interval atau rasio. Hubungan yang dimaksud dapat bersifat positif apabila peningkatan nilai pada variabel X diikuti oleh peningkatan pada variabel Y, atau negatif jika peningkatan pada variabel X justru diikuti oleh penurunan variabel Y. Berikut adalah pedoman interpretasi nilai koefisien korelasi menurut Sugiono. Apabila nilai koefisien korelasi berada pada rentang 0,00 hingga 0,199, maka hubungan antar variabel dikategorikan sangat rendah, sehingga korelasi yang terjadi hampir tidak berarti. Jika nilai korelasi berada pada rentang 0,20 hingga 0,399, hubungan tersebut termasuk dalam kategori rendah, yang menunjukkan bahwa hubungan antar variabel masih lemah. Nilai korelasi pada rentang 0,40 hingga 0,599 dikategorikan sedang, yang berarti hubungan antar variabel cukup berarti namun belum kuat. Selanjutnya, apabila nilai korelasi pada rentang 0,60 hingga 0,799, hubungan tersebut termasuk tinggi, menunjukkan pengaruh yang cukup kuat antar variabel. Terakhir, jika nilai korelasi berada pada rentang 0,80 hingga 1,00, maka hubungan antar variabel dikategorikan sangat tinggi yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan signifikan. Pedoman ini menjadi acuan penting dalam menganalisis dan menafsirkan hasil korelasi. Apa itu koefisien nilai R? Koefisien nilai R adalah angka yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel dalam analisis korelasi. Angka ini menunjukkan arah hubungan dan kuat lemahnya hubungan tersebut. Koefisien R selalu berada pada rentang negatif 1 sampai positif 1. Jika nilai R positif, artinya kedua variabel bergerak searah. Jika R negatif, kedua variabel bergerak berlawan arah. Jika R-nya 0, artinya tidak ada hubungan antara dua variabel. Perubahan pada variabel X tidak mempengaruhi variabel Y. Jenis analisis korelasi ada dua. Yang pertama, Pearson, yaitu untuk data interval atau rasio berdistribusi normal. Yang kedua, Spearman, yaitu untuk data ordinal atau tidak normal. Yang pertama adalah korelasi Pearson. Apa itu korelasi Pearson? Korelasi Pearson atau Pearson Product Moment dikembangkan oleh Carl Pearson. Kapan korelasi Pearson itu digunakan? Korelasi Pearson digunakan untuk mengukur hubungan linear antar dua variabel atau rasio dengan distribusi normal. Langkah-langkah analisis korelasi Pearson dengan SPSS. Yang pertama, kita siapkan data. Skala datanya interval atau rasio yang berdistribusi normal. Contoh kasusnya, hubungan penguasaan kosakata dan kemampuan menulis. Merancang variabel view di aplikasi SPSS, lalu kita masukkan data pada data view, pilih menu analyze, correlate, dan bivariate, kemudian meletakkan variabel kosakata X dan menulis ke variabel centang person dan to toilet, kemudian tekan OK. Hasil output analisis korelasi Pearson sudah muncul.
Koefisien korelasi atau R sama dengan 0,999. Signifikasi two-tailednya 0,000. Jumlah sampel atau N sama dengan 12. Nilai R sama dengan 0,999 menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat dan positif antara variabel kosakata dan menulis. Artinya, semakin tinggi penguasaan kosakata siswa, semakin tinggi pula kemampuan menulis mereka. Korelasi ini berada sangat dekat dengan angka 1, sehingga menunjukkan hubungan yang hampir sempurna. Nilai signifikan two-tailed sama dengan 0,000, lebih kecil dari 0,01, yang berarti korelasi tersebut signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 99%. Dengan kata lain, kemungkinan hubungan ini terjadi secara kebetulan sangat kecil. Terdapat hubungan yang sangat kuat dan juga signifikan antara kosakata dan kemampuan menulis dengan nilai R sama dengan 0,999 dan P lebih kecil dari 0,01. Semakin tinggi penguasaan kosakata, semakin baik pula kemampuan menulis siswa. Yang kedua yaitu korelasi Spearman. Apa itu korelasi Spearman? Korelasi Spearman atau dikenal juga dengan korelasi peringkat atau rank correlation dikembangkan oleh Charles Spearman. Kapan korelasi Spearman digunakan? Korelasi Spearman digunakan untuk data ordinal atau berdistribusi normal. Langkah-langkah analisis korelasi Spearman dengan SPSS yang pertama yaitu siapkan data. Skala data, ordinal, distribusi tidak normal. Contoh kasus, hubungan tingkat pemahaman materi teks eksposisi dengan keaktifan diskusi siswa. Kemudian merancang variabel view di SPSS. Lalu masukkan data pada data view, pilih menu Analyze, Correlate, kemudian Bivariate, kemudian meletakkan variabel kepuasan atau X dan kedisiplinan atau Y ke Variables, kemudian centang Spearman dan two-tailed, kemudian tekan OK. Hasil output analisis korelasi Spearman sudah muncul. Analisis dan interpretasi berdasarkan hasil output SPSS, analisis korelasi Spearman antara variabel pemahaman teks eksposisi dan keaktifan diskusi adalah koefisien korelasi sama dengan 0,918, signifikansi sama dengan 0,000, jumlah sampel sama dengan 12. Interpretasinya, nilai R sama dengan 0,918 menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif. Artinya, semakin baik pemahaman siswa terhadap teks eksposisi, semakin aktif mereka dalam berdiskusi. Nilai SIG sama dengan 0,000 kurang dari 0,01 sehingga korelasi ini signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 99%. Kesimpulannya adalah, terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara pemahaman teks eksposisi dan keaktifan diskusi. Semakin baik pemahaman siswa, semakin aktif mereka dalam diskusi. Kesimpulan, korelasi digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan serta arah hubungan antara dua atau lebih variabel. Nilai korelasi berada pada rentang -1 hingga +1, di mana nilai mendekati 1 menunjukkan hubungan yang kuat, sedangkan mendekati 0 menunjukkan hubungan yang lemah. Korelasi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, hanya menunjukkan keterhubungan atau asosiasi antar variabel. Korelasi Pearson digunakan untuk data interval atau rasio yang berdistribusi normal dan bertujuan untuk mengukur hubungan linear. Korelasi Spearman digunakan untuk data ordinal atau tidak normal. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang analisis korelasi dan penerapannya dalam penelitian pendidikan bahasa Indonesia. Semoga penjelasan ini membantu kita memahami cara kerja korelasi dan bagaimana menggunakannya dalam penelitian. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.